Bulan Ramadan diwajibkan siang harinya untuk berpuasa bagi yang mampu, yang sudah balik dan berakal, dan muslim. Wajib hukumnya puasa. Dan itu khusus bagi umat Nabi Muhammad. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman. Karena itu wajibnya hanya orang beriman. Orang kafir enggak wajib untuk puasa Ramadan. Karena apa? Khitabnya kepada orang beriman. Orang-orang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian semuanya puasa Ramadan. Sebagaimana puasa juga diwajibkan kepada umat-umat yang dahulu, tapi bukan puasa Ramadan. Umat-umat dahulu itu puasa, tapi bukan Ramadan. Ramadan khusus umat Nabi Muhammad. Sama sholat dulu wajib juga. Cuma sholat 5 waktu khusus umatnya Nabi Muhammad. Karena itu doanya Nabi Ibrahim, Rabbij'alni muqimas salati wa min durriyati. Inni askantu min durriyati biwadin gharadi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salah. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk supaya anak turunannya dijadikan orang yang menegakkan, mendirikan, mengerjakan cuma sholat 5 waktu hanya untuk umatnya Nabi. Baik. Puasa Ramadan hukumnya adalah fardu ain wajib. Hukumnya wajib. Rukun-rukunnya puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu wajibnya hanya kepada orang balik yang mukallaf. Orang balik dan berakal. Gimana kalau anak kecil itu puasa? Perhatikan, anak kecil wajib dibimbing puasa mulai umur 7 tahun. Dibimbing puasa. Boleh puasa dhuhur dulu. Nanti kalau sudah kuat puasa asar. Dididik. Dikiaskan dengan sholat. Mulai diajak anak tadi itu untuk sholat umur 7 tahun. Tapi tidak wajib untuk puasa, tidak wajib untuk sholat. Cuma yang wajib ngajari adalah bapak dan emaknya. Yang wajib ngajari adalah walinya. Wajib. Tapi jangan dipaksa, harus puasa maghrib. Kelenger anaknya sampai nanti. Belum terbiasa. Ya. Lain kalau seperti aulia Syekh Abdul Qadir Jailani mulai bayi itu kalau sudah Ramadan enggak mau nyusu. Puasa. Mulai bayi nih kalau sudah bulan Ramadan enggak mau nyusu sehingga orang-orang itu kalau kepingin tahu besok Ramadan apa enggak ya, dilihat Syekh Abdul Qadir Jailani enggak nyusu, oh berarti sudah Ramadan nih. Abdul Qadir Jailani yang di Baghdad, yang wali itu, Lai Jailani sing ono di Sungi, marung kadang-kadang. Puasa itu diwajibkan bagi orang yang berakal. Kalau ada orang gila puasa ya nggak sah, nanti diserangkan nanti ya. Puasa itu diwajibkan bagi orang yang mukim, orang musafir nggak wajib. Tidak wajib. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Tapi musafir itu syaratnya harus jarak yang boleh untuk menggosor sholat. Ya 85 kilo lah. Dari batas kota ke batas
kota, bukan dari rumah ke rumah, dari batas kota ke batas kota. Syaratnya harus keluar dari batas kota yang ia tinggal sebelum subuh. Tapi kalau dia berangkatnya jam 7, nggak boleh lah, wong dia mukim subuh masih mukim, nggak boleh. Jadi kalau sampean mau berangkat ke Solo malam hari, berangkat ke Solo menjelang subuh jam 3 malam berangkat, keluar dari batas kota Pasuruan belum subuh, Anda nggak puasa nggak apa-apa, nggak ada masalah. Paham ya? Tapi kalau berangkatnya misalnya jam 6 pagi, berangkat, ya wajib puasa. Perkara nggak kuat di jalan dia membatalkan puasa, nggak ada masalah. Kenapa nggak kuat? Kalau nggak kuat saya mau semaput, mau pingsan saya, nggak apa-apa. Tapi wajib puasa. Baik. Begitu juga orang sakit. Nah, pertanyaannya sekarang, mana yang lebih utama, orang yang musafir itu puasa atau tidak puasa? Perhatikan. Pernah Nabi ditanya, "A'asumu fis safar?" Apakah aku puasa kalau musafir? Maka Nabi menjawab, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." In syi'ta fasum ay in ataqta fasum. Kalau kamu mampu kuat, ya puasa. Wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu tidak kuat, ya jangan puasa. Afdolnya tetap puasa kalau kuat. Nggak kuat saya, ya ojo poso. Tapi wajib untuk digodok, dibayar. Lah bagi yang tidak mampu, ya jangan puasa, jangan ngerepoti orang. Kata Nabi, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan termasuk daripada perbuatan baik lu, maksa-maksa puasa kalau nggak mampu, kalau musafir. Nah, tapi ada orang yang mengatakan begini, nggak sah puasa musafir, moco hadis di KB. Jangan satu hadis kemudian kamu artikan menurut ndasmu dewi. Paham ya? Kalau musafir tidak sah. Kenapa? Karena Allah menyatakan di Quran, orang musafir, orang yang sakit tadi itu tidak puasa. Lah, itu bukan berarti perintah wajib untuk tidak puasa, Mas. Itu perintah jawaz. Itu perintah boleh. Bukan perintah wajib. Banyak di Al-Quran perintah itu ya dulu ala jawaz. Banyak juga. Nah, karena itu udahlah. Ente kalau belum selesai belajarnya jangan berfatwa. Bahaya itu. Ya, sah bagi orang musafir walaupun itu masafatul qasar untuk puasa, dan itu lebih afdal daripada tidak puasa kalau mampu, kalau kuat begitu. Baik. Rukun-rukunnya puasa. Rukun-rukunnya puasa yang pertama harus niat, karena semua amal itu harus didasari niat. Amal ibadah harus dasar niat, enggak sah tanpa niat. Innamal a'malu bin niat. Niat ini ada dua macam dalam puasa. Kalau untuk puasa wajib, puasa wajib ya jelas puasa Ramadan. Apalagi puasa wajib yang godoi Ramadan, bayar kalau punya utang puasa Ramadan. Apalagi puasa wajib, ya puasa wajib itu puasa kafaroh. Kalau punya tanggungan sumpah yang dilanggar kena kafaroh, puasanya wajib. Atau berhubungan badan dengan istri di bulan Ramadan dalam keadaan puasa siang hari, nah itu kena kafaroh, itu puasa wajib. Atau puasa sunnah yang dinadari, nadar
karena dapat rizki nomplok, kemudian dia nadar, wis aku nadar puasa Senin Kemis di bulan ini wajib. Hah? Hukumnya apa? Wajib. Kalau untuk puasa wajib, niat itu harus ditabyid mulai malam hari. Mulai kapan malam hari? Mulai terbenamnya matahari, maghrib. Jadi mari maghrib niat, besok saya puasa wajib Ramadan, besok saya puasa wajib kafarah, besok saya puasa wajib, cukup. Loh, setelah niat dia makan, nggak ada masalah. Nggak niat lagi, nggak wajib. Tapi afdolnya makan terakhir, minum terakhir di malam hari sahur terakhir ya. Nah, dia niat lagi. Dia niatlah lagi, afdolnya begitu. Tapi tidak harus. Paham ya? Baik. Tapi kalau puasa sunnah, hari Arafah, hari Asyura misalnya, asal mulai subuh belum melakukan hal yang membatalkan puasa, jam 10 siang, loh ini hari Asyura ya, lupa, tak niati puasa, sah. Yang penting sebelum zawal, sebelum masuk waktu dohor, sah, nggak apa-apa. Tapi lek mari sarapan, loh tak poso wis, nggak iso mas, kewareken kon. Paham ya? Nah, asal belum melakukan yang batalkan puasa mulai subuh. Kalau puasa sunnah sebelum dohor niat nggak ada masalah. Kenapa? Nabi itu begitu. Jadi Nabi itu nggak pernah nyimpen makanan, Pak. Kalau masuk rumah ada rezeki, oh ada ya Rasulullah, aku sebetulnya pingin puasa, tapi sekarang aku makan aja lah. Gitu. Ada rezeki, oh nggak ada ya Rasulullah, Ustaz niati puasa wis. Gitu. Ya, lek sampean kan ndak mules tok. Mahku kuat aku, kalau panganan sebabnya. Kalau Nabi ndak Ustaz niati puasa wis gitu. Kalau nggak ada makanan sallallahu alaihi wasallam. Baik. Niat. Kemudian rukun yang kedua, mulai subuh terbitnya fajar sampai maghrib tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, muftirat. Apa perkara-perkara yang membatalkan puasa? Nah, ini yang harus dikenal. Pertama, makan minum jelas. Makan minum jelas. Makan minum walaupun sedikit, walaupun setetes kurang dari setetes, walaupun satu biji kurang dari satu biji, sengaja ingat, batal puasanya. Batal. Tapi kalau lupa atau tidak sengaja, nggak batal. Gimana? Tidak sengaja. Makan minum kok tidak sengaja. Misal sampean ditawan di daerah orang kafir, dipegang tangannya, dicekoki air dalam keadaan puasa Ramadan, sampai masuk, tidak batal. Kenapa? Karena kamu minumnya tidak sengaja. Atau lupa kalau puasa, makan dia. Ya Allah, puasa. Wis rong piring iki. Sudah 2 piring ini. Nah, teruskan kata Nabi, man shoma fanasi, thumma akala aw syariba falyutimma shaumah innama at'amahu Allah wasaga. Siapa orang puasa kemudian lupa makan, minum, teruskan puasanya. Itu berarti Allah kasih bonus makan dan minum. Nah, karena itu sampai minta, ya Allah, mudah-mudahan setiap hari saya lupa makan. Ojo, Pak. Iya. Eman. Kalau begitu ya berarti teruskan puasanya. Baik. Yang kedua, ini yang harus dihindari oleh orang puasa nih, mulai subuh sampai maghrib. Memasukkan sesuatu daripada lubang badan yang menembus ke rongga dalam. Contoh telinga, tunduk sampai dalam, hidung, kemaluan muka,
kemaluan belakang. Kalau ada orang puasa, urak-urak kuping, masukkan ke tembat misalnya sampai agak ke dalam, bagian dalam itu yang nggak kelihatan. Jadi kupingnya sampean ini yang kelihatan, nah ini tidak apa-apa sih ini. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, batal. Lu gak warek kok, Beb. Walaupun tidak warek, batal. Walaupun tidak kenyang, batal. Kenapa? Memasukkan sesuatu ke lubang yang tembus ke rongga dalam. Paham nih ya? Kalau ada orang misalnya jari-jarinya dimasukkan ke pantatnya dalam keadaan puasa, batal. Kenapa? Memasukkan sesuatu ke rongga bagian dalam dari lubang yang tembus ke rongga dalam, batal. Mbo, kata jelok nondoki apa enggak misalnya. Paham ya? Nah, karena itu maaf, kalau sampean berak di siang hari Ramadan, hendaknya kamu tadi itu pelan-pelan dalam istinja, dalam ceboknya. Nih, nggak apa-apa saya terangkan. Misal nih, lubang dubur. Kalau istinja pakai untuk membersihkan lubang duburnya, pakai jari-jari tengah yang pelan-pelan. Sambil dikerucur. Tapi jangan ditekan. Kalau sampai tekan masuk ke dalam, batal nanti. Paham ya? Pelan-pelan. Paham ya? Oke. Gimana hukumnya kumur kalau dalam keadaan puasa atau istinsyak? Perhatikan. Kumur, bapak-bapak, ibu-ibu, ada dua. Ada yang diperintahkan dalam Islam, bisa wajib. Ada yang diperintahkan dalam Islam seperti kumurnya wudu. Kumurnya wudu, maka hukumnya adalah tetap sunnah. Kecuali mubalaghah. Mubalaghah ini dimasukkan ke kerongkongan kalau kumur. Gitu. Makruh bagi orang puasa. Jika kumurnya mubalaghah sampai ke kerongkongan, kemasukan air walaupun tanpa sengaja batal. Karena itu kalau puasa nggak usah kumur sampai gitu ke kerongkongan kalau wudu. Begitu juga masukkan air ke hidung, hukumnya tetap sunnah bagi orang puasa. Cuma nggak usah disedot. Kalau biasanya disedot. Kalau puasa jangan disedot. Kalau disedot, hukumnya makruh. Kalau kemasukan air walaupun tanpa sengaja, hukumnya adalah batal puasanya. Batal puasanya, wajib nahan makan dan minum sampai maghrib, wajib qadha. Wajib bayar. Paham nih ya? Lihat. Gimana mandi? Ada di siang hari Ramadan. Mandi itu ada yang wajib. Contohnya mandi jenabat. Ada mandi yang sunnah. Contohnya mandi Jumat. Kalau ada yang umroh, mau ihram mandi, mau masuk kota Mekah mandi sunnah. Kalau dia mandi dikelucur, airnya dari atas di siang hari Ramadan atau dalam keadaan berpuasa, walaupun bukan di Ramadan, mandi wajib atau mandi sunnah yang dianjurkan dalam Islam, kemudian kemasukan air tanpa sengaja, nggak batal. Tapi kalau mandi seger-segeran, pagi mandi, digerojok dari kepala, kemudian masuk air ke lubang telinga atau ke hidung atau ke mulut, walaupun tanpa sengaja, batal, wajib tidak makan minum sampai maghrib, wajib bayar. Karena itu kalau sampean puasa, kalau mandinya bukan wajib atau sunnah, di bawah leher aja dulu, kepala nggak usah, nanti habis maghrib sampean kum sampai subuh kepalanya nggak apa-apa. Paham ya? Kumur bagaimana? Kumur nggak ada masalah, boleh. Kalau kumur boleh, tapi hati-hati, jangan sampai kemasukan. Kumur terus kemasukan bisa batal nanti. Kalau di luar kumur
wudu. Sikat gigi Habib, sikat gigi makruh hukumnya kalau pakai odol. Kalau pakai odol hukumnya makruh. Kenapa? Ada rasa. Ada rasa. Kalau kemasukan tanpa sengaja ya batal, ada rasa. Sama dengan ngincipi makanan. Enak yo. Setelah itu dilepeh. Nah, setelah itu dilepeh. Makruh hukumnya, kecuali untuk perempuan karena darurat untuk masak. Ya Bu. Tapi aja kakek ngicipi. Tapi tidak boleh ditelan loh ya. Nah, itu diludahkan. Dan diludahkan. Oke. Perhatikan. Yang membatalkan puasa, yang lainnya, yaitu at-taqayyu, memuntahkan diri. Maksa-maksa muntah. Ya apa caranya muntah? Wah, kalau perlu dilogok batal. Muntah. Tapi kalau masuk angin muntah, dengan sendirinya, muntahnya maksudnya, tidak batal puasanya. Tapi, dengarkan baik-baik. Ya. Sampean harus membersihkan mulut, diludahkan sampai bersih, setelah itu dikumuri. Sampai ke kerongkongan, tidak apa-apa. Dikeluarkan. Kenapa? Karena itu darurat. Paham ya? Tidak makruh. Tapi memang harus gitu. Tapi kalau sampean ludahkan, setelah muntah sampai ludahkan bersih tanpa kumur, kemudian sampean telan itu airnya, liurnya, idune, telan tanpa dikumuri, batal. Kenapa? Sampean telah menelan air liur yang najis. Paham ya? Jadi harus setelah muntah kumur. Termasuk muntah adalah melukok. Tahu melukok kan? Tahu enggak melukok? Kayak tahu melukok ya mbuh. Sehingga biasanya orang kadang-kadang metu setelah makan sedikit itu. Nah, itu diludahkan kemudian dikumuri. Kalau enggak bisa batal kalau ditelan air liurnya. Sama dengan mulut kalau berdarah. Mulut ini kalau berdarah, nah itu diludahkan sampai bersih terus dikumuri. Kalau tanpa dikumuri, ditelan air liurnya batal karena air liurnya najis begitu. Paham nih ya? Baik. Apalagi yang membatalkan puasa? Yang batalkan puasa bersetubuh, berhubungan badan. Berhubungan badan. Batal. Kecuali dalam keadaan lupa atau tidak sengaja. Tidak sengaja contohnya, diperkosa. Paham ya? Dikasih misalnya minuman sebelum subuh tadi itu untuk tidur, kemudian sampai ditiduri tanpa ada kesadaran, tidak batal. Kenapa? Tidak sengaja. Atau lupa kalau puasa Ramadan, suami istri lupa sampai berhubungan badan, lupa capopo itu. Paham ya? Akhirnya tidak batal, lupa kok. Paham ya? Cap sungi mungkin itu, cap keraton. Yang berikutnya, yang batalkan puasa yaitu diantaranya mengeluarkan mani dengan sengaja. Mengeluarkan mani sengaja, baik dengan tangannya dia atau tangan istrinya atau dengan misalnya bersenang-senang dengan istrinya. Karena itu mencium istri makruh hukumnya. Kalau tahu kalau saya nyium istri ini bisa keluar mani, bisa batal puasanya. Paham ya? Nah, termasuk berhayal. Dia tahu kalau saya berhayal ini biasanya keluar mani, batal. Dia sampai keluar mani. Kalau dia paham dan menjadi kebiasaannya kalau dia tadi itu berhayal bisa keluar
mani. Adapun keluar mani tanpa sengaja, tidur di siang hari sampai keluar mani, nggak batal. Yang membatalkan itu adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Termasuk yang batal puasa itu murtad. Mudah-mudahan selamat tetap Islam sampai akhir hayat kita. Murtad, walaupun sebentar batal puasanya. Bukan hanya batal Pak, orang murtad itu Pak. Seluruh amal ibadahnya mulai balik ditolak oleh Allah. Hangus. Na'udzubillah min dzalik. Hah? Awas, hati-hati. Murtad itu bukan hanya nyembah patung, Pak, atau masuk agama selain Islam, bukan. Sampai ini nyata salat itu adalah gak wajib bagi saya. Murtad hukumnya. Kenapa saya sudah makrifat, gak wajib salat, murtad hukumnya. Hati-hati, cuma melok-melok yang model demikian sampean. Itu bukan orang Islam, itu kalau mati nggak usah disolati itu. Itu sampai orang murtad kalau demikian itu. Sholat nggak wajib, murtad. Itu bil ijma. Puasa Ramadan nggak wajib bagi saya, karena saya sudah ma'rifat, saya nggak wajib puasa Ramadan, murtad hukumnya. Ojo kedolenan agama Islam. Paham ya? Jangan dibuat mainan itu agama Islam. Baik. Yang membatalkan sholat juga yaitu gila. Ono wong edan puasa edan 1 jam waras. Hah? Siang hari gila 1 jam, setelah itu dia sadar lagi, batal puasanya. Nah, ya. Termasuk juga hilang akal karena mabuk atau pingsan yang tidak disengaja sehari penuh mulai subuh sampai maghrib. Nih, kita kasih gambaran sampean. Ada orang habis sahur pingsan. Pingsan, semaput. Tahu semaput enggak? Pingsan. Sadarnya jam 7 malam, ya nggak sah puasanya. Kenapa? Sehari penuh. Tapi kalau pingsan sebelum subuh, sadar jam 5 sore, sudah niat, pingsan, sadar jam 5 sore, berarti nggak sehari penuh, masih ada sadarnya, walaupun itu sebentar, berarti sah puasanya. Atau jam 8 pagi dia pingsan, sadar jam 8 malam, sah puasanya. Kenapa? Masih ada sadarnya, tidak sehari penuh. Sama dengan orang yang mabuk, tidak sengaja, dipikir kopi, tidak taunya brandy. Glek, teler, mabuk dia. Kalau dia mulai subuh sampai setelah maghrib, sampai maghrib, teler terus, nggak sah. Tapi kalau ada sadarnya, sah kalau tidak sengaja. Tapi mabuk dengan sengaja, atau semaput pingsan dengan sengaja, gimana? Ya mabuk dengan sengaja. Walaupun sebentar, batal. Pingsan, nanti saya kalau jam 8 pagi keperluan ya. Biar saya pingsan misalnya. Nah, ini pingsan dengan sengaja, batal, walaupun sebentar. Paham ya? Nah. Termasuk juga yang membatalkan puasa bagi perempuan haid nifas. Haid atau melahirkan. Di tengah-tengah puasa kok dia melahirkan, atau di tengah-tengah puasa dia datang haid, ya batal, Bu. Perempuan yang haid itu haram puasa. Haram puasa hukumnya. Hah? Wajib tidak puasa, tapi wajib untuk menggodoi. Ya, wajib untuk menggodoi, untuk membayar. Dah. Permasalahan. Bagaimana perempuan yang hamil atau perempuan yang lagi nyusui? Apakah wajib puasa? Wajib puasa kalau memang tidak ada bahaya untuk dirinya dan untuk anaknya.
Tapi jika dia khawatir bahaya pada dirinya, saya ini tidak kuat hamil ini kalau puasa. Kenapa? Karena saya ini nyidamnya parah. Maka boleh tidak puasa tapi wajib kodok bayar. Saya tidak kuat kalau nyusui, lemes badan saya kalau saya puasa. Khawatir sama dirinya, boleh tidak puasa tapi wajib kodok. Bagaimana kalau khawatirnya itu bukan pada dirinya tapi pada anaknya atau pada janinnya? Saya sih kuat puasa, cuma kandungan saya ini harus ada obatnya untuk memperkuat. Kalau enggak bisa jatuh, khawatir sama anak saya. Bisa keguguran nanti. Enggak apa-apa Anda perempuan itu tidak puasa. Tapi wajib untuk bayar puasanya kodok ditambahi beras per hari 8 ons. Wajib untuk bayar ditambahi beras per hari 8 ons. Paham Bu ya? Nyusui juga begitu. Saya kuat puasa, tapi anak saya ini kalau minum susu saya kalau dalam puasa bisa sakit. Atau enggak keluar air susunya. Kasihan anak saya enggak puasa jadinya. Khawatir karena anaknya, boleh tidak puasa tapi wajib kodok dan bayar per hari 8 ons beras. Paham ya? Lah khawatir dua-duanya. Saya takut sakit dan juga anak saya atau janin saya, maka wajib bayar saja tidak tanpa mengeluarkan beras 8 ons. Paham nih ya? Apalagi yang perlu dibahas itu. Wis. Bagaimana suntik? Suntik, orang puasa suntik, ada 3 pendapat. Pertama, suntik mutlak tidak batal karena masuknya barang tadi itu bukan dari lubang yang tembus ke rongga dalam. Kedua, ada yang bedakan suntik di otot sama suntik ada di urat besar. Seperti infus. Kalau itu suntiknya ada di otot tidak batal, tapi kalau suntiknya ada di urat besar batal. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, mutlak sama dengan makan minum batal KB. Mau di otot, mau di urat besar tetap batal. Lah terus bagaimana saya ini sakit, Bib? Saya ini sakit bagaimana? Ada beberapa pilihan. Pertama, saya harus suntik itu. Pertama, Anda bisa mengikuti pendapat yang menyatakan boleh. Artinya suntik tidak membatalkan puasa. Kedua, Anda boleh tidak puasa kalau sakit. Tapi ganti wajib dibayar. Enaknya puasa tetap mengikuti pendapat yang menyatakan tidak batal. Tapi nanti puasa lagi untuk bayar ihtiyaton. Enak wis. Keluar dari khilaf ya. Oke. Apalagi wis. Rokokan bagaimana? Rokok itu adalah ain. Rokok itu adalah benda. Loh itu asap. Asap yang mengandung benda itu benda kimia. Maka jika kamu dengan sengaja kamu sedot, batal. Paham ya? Ya apa Bib? Katanya ada kata, udahlah. Mandek rokok dimi apa sih? Kamu bisa meninggalkan makan minum, tidak bisa meninggalkan rokok. Enggak usah dibahas itu terlalu mencari-cari itu. Ya, enggak usah. Ya, enggak usah dibahas. Oke. Sekarang apa saja yang dilakukan oleh puasa yang dianjurkan? Pertama, ta'jilul futur wa ta'khirus suhur. Bagi orang puasa hendaknya mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Kata Nabi, la yazalu ummati fi khairin ma ajjalul futur wa akharus suhur. Umatku selalu mendapatkan kebaikan semenjak kebiasaannya adalah mempercepat berbuka dan
mengakhirkan sahur, maghrib langsung buka. Bukanya itu bagaimana? Macam-macam. Sampean misalnya masukkan ke tempat, melaksanakan segala yang membatalkan puasa itu namanya buka. Sampean memasukkan ke tempat ke mulut, ke mulut mana? Ke telinga, masuk ke bagian dalam batal. Itu buka. Jadi melaksanakan perkara yang membatalkan sholat setelah maghrib. Maghrib langsung deng buka. Afdolnya, utamanya buka dengan kurma. Dengan kurma. Ini perintah Nabi. Hah? Yang jumlahnya ganjil 1, 3, 201. Ya, BE takon. Ya. Afdolnya ganjil. Setelah itu sholat, nggak ada masalah. Kalau nggak ada kurma, air putih, bukan air kopi atau air teh, air putih. Laksanakan itu dulu. Biar dapat sunnahnya Nabi. Gimana kalau jarum, gudang garam? Jangan melaksanakan itu dulu, yang sunnah dulu. Setelah itu sholat, mari ngono, rong piring, sak piring, tidak ada masalah. Itu kan di Al-Quran disebutkan wa atimus siyama ilal lail, sempurnakan puasa itu sampai malam hari. Nunggu gelap kalau malam hari, enggak ada. Malam hari itu Pak dimulai dengan ghurubus syams, terbenamnya matahari, dan itu yang dilakukan oleh Nabi, oleh sahabat, oleh tabi'in, oleh habaib sampai sekarang. Sing aran anyar-anyarai nunggu gelap. Nah, ada sama dengan sampean memulai puasa ndak nunggu terang, yang penting terbit fajar sudah puasa. Nggak nunggu terang, buka, nggak nunggu gelap. Paham ya? Nah, jadi nggak usah ngarang lah, haditsnya banyak kok. Haditsnya banyak. Menurut saya, nggak mau nurut inti ya, nurut Nabi. Ya, nggak mau nurut kamu, nurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW, "Ida adbaral lailu min hahuna." Idza aqbala al-lailu min hauna wa adbara an-naharu min hauna faqad aftara as-shaim. Kalau sebelah timur udah mulai gelap dan sebelah barat udah mulai redup, walaupun ada terang, sudah waktunya orang puasa berbuka. Begitu. Ya, jadi nggak usah sampean mengikuti pendapat-pendapat yang tidak ada dasar sama sekali. Tapi sampean kalau berbuka yang pasti lo ya. Usmari apa tolong? Usmari. Siapa boys? Allah Akbar, wajib kodok. Wajib bayar sampean. Tungguin pastinya. Paham ya? Tungguin pastinya, sabar. Wis ta. Betul ini, sudah. Wah, kurang lebih. Kon reken urusan apa? Ini urusan agama, tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Persis. Begitu, kurang lebih. Enak itu loh. Nggak syariat dewi. Tidak boleh begitu ya. Sahur lain lagi, diakhirkan. Jam 1 sahur dapat pahala puasa, dapat pahala sahur. Jam 2 dapat pahala. Tapi paling afdol paling akhir. Cuma jangan sampai terlalu mepet. Allahu Akbar. Repot nih. Ya, jangan. Apalagi rokokan. Subuh durung tak ada nih. Oh, nggak sah, wajib godok. Nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai subuh, sampai maghrib, dan wajib godok. Nabi itu sebelum adzan udah berhenti makan. Ditanya sahabat, antara berhentinya makannya Nabi dari sahur sampai subuh itu berapa lama? Seperti orang membaca ayat Al-Quran dengan tartil 50 ayat. Yo 10 menit berapa jam Anda kowes. Berhenti, itu ya. Oke.
Kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kamu, karena dalam perbuatan sahur itu ada berkah. Kenapa? Pertama, orang kalau sahur, subhanallah. Kalau sampean telat sarapan aja bisa mah. Tapi kalau sampean sahur berkah, insya Allah sehat. Kasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kalau sahur berarti ada qiyamul lailnya. Anda bangun walaupun untuk makan tapi melaksanakan sunnah, dapat pahala qiyamul lail. Berkah. Ketiga, di situ kamu bisa doa dia macam-macam. Wah, doa kamu diterima oleh Allah taala karena di waktu yang sangat mulia, berkah. Apalagi niat mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW, berkah, saudara. Tuh, boy, iya. Tak tambahin sedikit 5 menit. Waduh, sudah jam 6 lebih nih. Ya apa lagi? Tambah apa cukup lagi? Tambahin 5 menit ya. Selain itu dianjurkan untuk orang yang berpuasa untuk meningkatkan ibadah. Ini keberuntungan besar loh bagi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Amalan ibadah di Ramadan ini Pak, yang sunnah dapat pahala wajib. Yang wajib dapat pahala 70 wajib. Karena itu tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya jangan sendiri, berjamaah. Begitu. Kalau perlu salatnya ada di masjid di shaf pertama. Wah, hebat kan? Begitu. Tingkatkan sunnah-sunnah, jangan ditinggalkan. Qobliyah, ba'diyah, duha, salat apapun kerjakan yang disunnahkan oleh Nabi. Tambahi salat khusus. Ibadah khusus di Ramadan yaitu salat tarawih. Wah, itu karangannya Sayyidina Umar. Bukan amalan Nabi, baca hadis. Nabi pernah melakukan bahkan berjamaah. Cuma di hari keempat Nabi tidak keluar. Kenapa? Khawatir dianggap wajib oleh umatnya. Sampai akhirnya sholatnya ada yang sendiri, ada berjamaah sekelompok-sekelompok, ada yang waktunya di awal isya mereka melaksanakan, ada yang di tengah malam, ada menjelang subuh. Akhirnya zamannya Sayyidina Umar, karena sudah dikenal ini sholat bukan wajib, maka Sayyidina Umar mengumpulkan di satu waktu dengan satu imam yaitu Ubay bin Ka'ab. Kemudian dilaksanakan sholat tarawih berjamaah, ada di satu tempat penuh kelihatan syiar. Sahabat ternyata setuju semuanya, utamanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sampai beliau mengatakan nawwarallahu dhariha Umar kama nawwara masajidana. Semoga Allah menerangkan kuburannya Umar sebagaimana menerangkan masjid kami. Waktu Ramadan kelihatan syiar bangga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena itu, kalau ada orang menyatakan itu bukan sunnahnya Nabi, tapi karangannya Sayyidina Umar, tidak baca hadis. Masih belum selesai baca hadis. Jelas kok hadisnya, sahih. Ya, karena itu, udahlah, nggak usah ngarang-ngarang gitu. Datuk-datuk kita, saya menyaksikan orang-orang agotop itu sholat tarawih kok. Wali-wali kutub sholat tarawih. Inti ini siapa ini? Durung wali kok, durung apa-apa kok. Ya, oke. Tapi sholat tarawih itu jangan ngebut, apalagi ngepot sampean. Tidak boleh. Innamas sholatu tamaskunun wa takhasyu'un wa takhaddu'. Sholat itu tenang yang khusyuk. 7 menit 20 rakaat. Wih. Ini belum pernah dilakukan oleh Nabi, belum pernah dilakukan oleh sahabat, belum pernah dilakukan sampai setan, belum. Hati-hati, kalau main-main sholat, jangan sholat. Jangan-jangan dosa kamu melaksanakan sholat itu model begitu. Jangan. Ini sudah turun-temurun loh. Ada apa? Ente ngikuti Nabi sholat, bukan turun-temurun yang nggak benar. Nggak boleh. Jangan ngikuti yang model demikian, paham ya? Lebih baik nggak sholat dah, kalau memang sholatnya nggak karuan begitu. Sholat rakaat paling afdolnya berapa rakaat? Sholat tarawih itu paling afdolnya berapa rakaat? 20 rakaat. Lu haditsnya sahih 8 rakaat. Itu hadits ahad wan.
Bukan hadis mutawatir, hadis ahad. Kalau hadis ahad itu dibandingkan dengan ijma' sahabat yang ratusan sampai ribuan sahabat yang sholat 20 rakaat kalah kedudukannya hadis yang ahad. Karena itu belajar ilmu mustalahul hadis dulu. Inti baca satu hadis, dua hadis mau mengalahkan sahabat semuanya, berarti kamu menuduh sahabat nggak ngikuti Nabi. Kamu yang ngikuti Nabi. Cerdas. Nah, karena itu tetap sholat 20 rakaat itu paling afdol. Nggak usah dengarkan omong-omong orang yang baru baca 2 lembar kitab. Nggak usah. Ya, mulai zaman dulu sampai sekarang pun di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjid Tarim, di masjid mana-mana 20 rakaat. Paham ya? Jadi nggak usah Anda sok pinter kalau memang Anda ini belum belajar dengan benar ya. Awas, hati-hati. Ya. 20 rakaat paling afdol. 8 rakaat nggak ada masalah. Nah. Baik, yang ada itu qiyamul lail, bukan sholat taraweh. Sholat taraweh itu istilah. Jamak taraweh itu jamak daripada tarwihah. Rawaha yurawwihu tarwihan wa tarwihatan wa tirwahan. Tuh kalau sorofnya. Tarwiha. Kenapa setiap 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, jadinya tarawih, sholat banyak istirahatnya. Qiyamul lail Ramadan itu disebut tarawih. Itu adalah persamaan. Tarawih adalah sholat qiyamul lail Ramadan. Itu sama dengan menjeng dan mendol. Nggak ada bedanya, Mas. Ini menjeng, bukan mendol. Mendol dan menjeng adalah sama. Paham ya? Tarawih dan qiyamul lail Ramadan adalah sama. Begitu loh. Paham ya? Nggak mau istirahat tarawih, ya wis qiyamul lail Ramadan. Selesai. Ya, selesai. Begitu. Pembacaan sejarah Nabi, Maulid Nabi, podo, Mas. Itu istilahnya aja, menjeng dan mendol sama. Paham ya? Tempe sambel, tempe pecetet, podo. Oh, tempe penyeti ya? Podo. Ya wis. Bukan pecetet. Yang berikutnya yaitu sholat witir. Mana yang lebih utama, sholat tarawih atau sholat witir? Sholat witir lebih utama dari sholat tarawih. Afdolnya sholat witir 11 rakaat. Karena itu sempurnakan 11 rakaat, jangan 3 rakaat. Lu ciake bib. 1.000, 100.000 dengan 200.000 milih mana sampean? Yang sedikit atau yang banyak? Yang banyak. Sholat milih yang mana? Ya sini wong keraton nih, Pak. Tapi di masjid kan 3 rakaat, nggak apa-apa. Sholat 3 rakaat di masjid, ada di rumah disempurnakan nanti waktu sahur misalnya 8 rakaat. Nggak ada masalah, boleh. Boleh, nggak ada masalah. Terus baca Quran yang banyak. Kenapa? Karena di Al-Quran Allah di Ramadan Allah turunkan Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil. Bukan turunnya Quran itu berarti wahyu pertama kepada Nabi, tapi turunnya Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit pertama. Setelah itu turun berangsur-angsur kepada Rasulullah selama 23 tahun. Terakhir, perbanyak kata Nabi, fa'akthiru fihi min arba'i khisal. Perbanyak di bulan Ramadan 4 hal. Khaslatan turduna bihima rabbakum. 2 perkara perbanyak di bulan Ramadan sehingga Allah ridha kepada kamu. Ini menyebabkan ridha Allah. Wa khaslatan la ghinan lakum anhuma. 2 perkara adalah yang kamu pasti membutuhkannya. Tidak mungkin kamu tidak membutuhkan. Ammal khaslatani turduna bihima rabbakum. Adapun 2 perkara yang membuat Allah ridha kepada kamu, fatashhaduna alla ilaha illallah wa tastaghfiruna. Kamu baca syahadat dan kamu baca istighfar. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Perbanyak di bulan Ramadan. Wa ammal khaslatani la ghinan lakum anhuma. 2 perkara yang kamu pasti membutuhkannya,
fatas'alunal jannah wa tata'awaduna minan nar. Kamu pasti kepingin masuk surga. Minta surga setiap saatnya di bulan Ramadan. Kamu pingin selamat dari neraka. Yang kedua, minta kamu perlindungan dari neraka. Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan. Siti Aisyah pernah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau malam ini aku yakin Lailatul Qadar, doa apa yang aku perbanyak? Quli, baca doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha memaafkan, senang memaafkan kesalahan hamba, maafkanlah kesalahanku. Digabung semuanya, jadi baca bersama-sama, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ya Karim. Untuk yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni semua kesalahannya. Yang sakit Allah berikan kesembuhan, yang sehat Allah jauhkan daripada segala penyakit, yang ujian sukses insya Allah lulus mendapatkan ilmu yang manfaat, yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya. Al-Fatihah.